Ya, silakan Pak Komjen menjelaskan nama brandnya apa nih pertama-tama nih? Nama brand saya C-Pro Commissars Production. Itu kalau di media sosial ada nggak? Di media sosial kami buka di Facebook. Nanti di search aja tulisannya C-Pro Strip Commissars Production. Untuk beberapa produk yang kami bikin itu lebih ke arah produk-produk tactical gear, tapi bisa buat nggak cuma untuk airsoft aja, tapi bisa buat cosplay. Contohnya seperti seragam ini memang secara detail, secara wujud emang seperti gear untuk airsoft atau impresi. Tapi sebenarnya ini adalah kostum untuk cosplay SWAT dari Counter-Strike Global Offensive dan Recruit dari game Rainbow Six Siege. Nah, untuk ini ada droplet yang dipakai oleh Om Dimas untuk cosplay apa? Waktu itu untuk cosplay Black Steel Mercenary dari game Ark Knights. Oh iya, dari game Ark Knight. Nah, ini juga beberapa produk bikinan C-Pro. Ini adalah deltoid protector. Jadi untuk pelindung bagian lengan yang dipasang di bagian rompi seperti ini. Untuk patchnya ini juga produksi saya, tapi kualitasnya manual made. Untuk deltoid ini dia bisa dipakai sesuai kebutuhan. Untuk bagian atas ini kita pakai di rompi. Nanti ada rompi kita masukin seperti ini. Ini contohnya. Untuk selanjutnya akan untuk patchnya itu seperti ini. Oke. Lalu di sini ada HT pouch. Ini kalau boleh Om Dimas contoh itunya. Oh, di situ ya. Oh, udah kepasang kabelnya tapi Susah ya. Kalau gitu tidak usah. Ya pokoknya nanti bisa dimasukin dummy PRC 152 atau sebangsanya. ntar bisa saya ambilin. Nah. Di atas ada. Terus ini ada handgun magazine pouch seperti ini. Tapi yang ini tuh sudah di custom sendiri oleh Om Dimas. Jadi dia harusnya ini kan biasa nih. Dia dimodif supaya jadi open top. Terus ini adalah drop leg holster. Ini modelnya universal holster. Jadi model handgun apapun bisa masuk seperti ini. Jadi apabila ada teman-teman yang mau melakukan cosplay bertema tactical milcos, itu bisa kontak ke saya. Terutama mungkin kalau untuk yang aksesoris yang jarang ditemukan di toko ya, yang bentuknya unik gitu, yang harus custom. Betul sekali. Cuma ya mungkin agak perlu bersabar kalau bentuknya agak spesifik. Itu kalau misalnya bentuknya yang tadi custom itu desain dari mereka atau ada suggest dari lu Om? Desainnya tuh dari mereka sih. Nanti biar saya research model-model seperti apa, nanti saya akan mengambil rompi atau gear atau apapun yang bisa jadi dasar. Nah dari situ saya akan membuat pola ulang, saya research detailnya segala macam. Nanti saya akan komunikasikan dengan customer bagaimana untuk detail segala macam gitu. Nah nanti kalau seandainya udah sesuai, terjadi kesepakatan, bisa melakukan pembayaran, nanti masuk produksi. Setelah beres nanti akan dikirim langsung ke customer, entah saya kirim lewat ekspedisi atau COD. Nah untuk bahan sendiri itu menggunakan bahan apa Om? Misalnya seperti ini tadi kan pouch, HT pouch. Lalu vest ataupun magazine pouch itu pakai bahan dasar apa Om? Ini bahan dasarnya dari bahan Cordura. Cordura ya? Tapi ini Corduranya bukan Cordura 1000, ini Cordura 600. Karena waktu itu saya pernah pakai bahan yang lebih murah
cuma ternyata kualitasnya itu agak ringkih, jadi saya lebih suka pakai bahan Cordura untuk membuat gear custom seperti ini. Nah, untuk seragam ini saya pakai bahan ripstop. Ini bahan standar untuk buat BDU, PDL. Jadi dia cukup kuat untuk dipakai untuk kegiatan outdoor. Tadi kan ini Om menjelaskan yang ada di sini ya, itu kan beberapa aksesoris dari misalnya sebuah vest secara utuh. Apakah dari Om Pak Komjen juga bisa membuat vest sendiri atau hanya aksesorisnya aja? Untuk vest saya bisa. Bisa ya? Dari mulai vest kosong sampai yang full pouch ya? Bisa. Itu kisaran berapa Om? Buat teman-teman yang lagi mau menabung nih kan rencana untuk dari pouch yang dari yang standar sampai yang sudah full gitu. Untuk yang standar ya, misalkan nih vest kosongan ya, itu saya lihat dulu modelnya seperti apa. Terus habis itu saya bikin perhitungan dari bahannya berapa meter, terus ini tali webbingnya tuh berapa meter, terus aksesorisnya misalnya ini buckle-nya itu berapa banyak, tali ininya berapa banyak, velcro juga termasuk, sama ongkos jahitnya juga. Untuk kisaran harga tergantung dari model yang dibuat sih. Misalkan ini deltoid protector dengan bahan Cordura dengan webbing yang bisa lihat ini tebal seperti itu, dan di dalamnya dia sudah termasuk ada busa seperti ini. Ini harganya 125.000 sepasang. Belum patch ya? Belum termasuk patchnya. Terus ini drop leg holster. Ini ada ya velcro-nya cukup keras. Terus ini buckle-nya juga sangat tebal. Terus ini juga ada buckle-nya di ukuran tapi agak beda ya. Dulu Om Dimas beli berapa ke saya? Berapa ya? Saya lupa, tapi harganya terjangkau kok. Makanya saya sampai beli 2. Ya pokoknya untuk ini tuh kisaran sekitar 100 sampai 150 satu drop leg panelnya itu. Kalau full vest berapa Om? Full vest tergantung sih, tapi terakhir kisarannya generalnya lah. Untuk full berapa? Untuk vest sendiri saya mulai dari 350 sampai 500 untuk vest dasarnya. Tapi kalau misalnya untuk full pouch ya untuk perkiraan untuk full yang sampai full banget ya dengan banyak webbing, dengan banyak pouch gitu-gitu, anggap aja kisaran 1 juta. Ya itu kisaran berapa lama Om? Kalau misalnya tanpa ada antrian produksi itu normalnya berapa lama? Kalau untuk lama produksi ya itu ya seperti tadi saya bilang, mohon agak bersabar ya, karena paling cepat itu sekitar 1 bulan. Itu kalau seandainya untuk waktu produksi normal. Tapi kalau seandainya untuk misalkan lagi banjir order ya mungkin agak lebih bersabar lagi. Cuma tenang aja, kalau misalkan terjadi kendala atau apa, pokoknya tinggal kontak saya aja, nanti biar saya kabari untuk update produksinya. Karena aku mau nanya jujur nih, sebagai customer, gimana Om Dimas dengan hasil produksi dari Om Pak Komjen? Ya menurut saya kualitasnya bagus sih, karena memang saya belum pernah order ke maker yang lain, dan saya lihat Pak Komjen ini memang di spesialisnya aksesoris taktikal. Saya bisa bilang ini dengan harga yang terjangkau, ini kualitasnya bagus nih, tebal, terus ini juga udah dapat isiannya juga busanya juga udah dapat.
Dan detil-detilnya pun udah dapet sih menurut saya. Kayak saya minta bikin patch yang ini, yang bahkan ini aslinya nggak ada ya. Itu Pak. fiktif. Ini fiktif. Pak Komjen sampai bikin ulang desainnya. Soalnya ini kan dari game, nggak bisa download PNG-nya terus didesain ulang. Pak Komjen bikin sendiri. Dan saya lihat kualitasnya sih bagus menurut saya. Di recommended buat teman-teman yang mau ikutan cosplay ya. Recommended kok banget. Nah, tadi Pokoknya sempat ngomong nggak cuman barang-barang taktikal. Mungkin nggak sih kayak barang kostum-kostum kayak misalnya kayak Sailor Moon ataupun Senseiya, itu bisa nggak sih dibikin? Untuk kostum model-model Senseiya atau Sailor Moon, ada sih kepingin melebarkan sayap ke arah sana. Cuma ya kami sendiri masih perlu mencari talent atau pekerja yang bisa membantu untuk membuatkan kostum-kostum seperti itu. Terus untuk kostum-kostum seperti Sensei ya, saya sebenarnya pernah sih bikin kostum yang modelnya itu dari bahannya itu dari busa hati, cuma ya tidak saya bawa, maaf untuk sayangnya. Tapi saya lagi berusaha untuk melebarkan sayap ke arah sana juga. Kayak armornya Ace Arc Knights gitu. Oh ya, itu Ace Arc Knight sama ini armornya Dokaibi Rainbow Six Siege. Dokaibi. Iya. Yang paling pernah rumit dibuat tuh bikin kostum apa, Pak? Kostum ya. Nah, ini lumayan juga sih, udah saking berapa banyak ini udah saya sampai agak-agak lupa. Pokoknya yang paling banyak itu yang paling rumit bikin kostum apa maksudnya? Rumit ya. Ya itu sih yang model-model Sensei yang pakai kostum armor itu ya. Itu kan ya karena kita harus mengukur dari badannya segala macem gitu. Terus untuk beberapa face custom ya harus desain ulang, diolah segala macem. Itu ya merupakan tantangan sendiri sih. Iya, tapi kalau misalnya hasilnya bagus dan customer suka, ya itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Sejauh ini datang dari mana aja Om, customernya Om? Dari sejauh ini ya, ini dari Indonesia ya, dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, masuk Om Dimas, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali, bahkan tuh ada yang sampai dari luar negeri juga, dari Eropa, dari Amerika juga ada. Saya kirim paling jauh itu sampai ke Amerika. Yang tacan cupping itu ya? Oh, itu bukan, itu tacan cupping itu ke Belanda. Nah, iya, itu salah satu produk yang menurut saya sih bukan ribet, tapi sebuah produk yang unik. Kenapa? Karena biasanya kan kalau tactical gear itu kan warnanya standar ya, gear tactical tuh kalau nggak hitam atau nggak warna-warna militer kayak olive drab, hijau army, atau warna krem, tan kaki, atau warna-warna camo kayak multicam, woodland gitu-gitu. Tapi ada satu karakter game Rainbow Six Siege itu ada namanya Tachanka, itu tentara Rusia, pakai seragam Gorka suit, pakai rompinya itu Smers dan Defender 2. Itu ada satu skin namanya waktu itu ada event April Mop ya, jadi pakai skinnya itu warna-warni. Nah, Tachanka ini dia pakai seragamnya itu warna pink, terus di helmnya itu ada tanduk unicorn. Nah, yang mesen ke saya, dia minta bikin body armor sama Smers load bearingnya itu warnanya pink. Untuk hasil seperti apa bisa dilihat di page C-Pro sendiri. C-Pro ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi buat teman-teman yang mau ikutan cosplay, silakan langsung pesan di C-Pro karena hasil produksi sudah bagi mana-mana ya Om. Oke, terakhir Om, ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru memulai atau mau belanja di C-Pro tuh gimana? Pesan-pesan ya? Ini maksudnya pesan-pesan atau? Buat teman-teman yang baru mau belanja nih. Oh iya, yang penting satu, menabung, siapkan dana, pelajari desain karakternya. Kalau sudah siap untuk belanja atau pesan, silakan kontak saya.
Itu ada nomor kontak khusus nggak Om? Jadi misalnya kalau dia langsung pengen pesen di channel ini bisa langsung tahu dari omongan Om ini? Langsung ke itu message ke Facebooknya aja. Bisa Facebook aja ya? Iya. Oke teman-teman, demikian dulu. Atau ada tambahan lain sebelum ditutup Om? Sejauh itu cukup. Oke teman-teman, demikian dulu ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Komjen dan Dimas, kisaran tentang produksi barang-barang untuk cosplay militer. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Kasih.